mempersembahkan seluruh daripada hidup kami. Dengan tidak ada tersembunyi, kami datang sebagaimana adanya kami saat ini, dalam kekurangan, dalam kelemahan, keterbatasan kami, sama-sama dengan semua persoalan masalah hidup kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepada pengadilan. Kami minta terang kasih kemurahan, belas kasihan. Tuhan turun menaungi kami semua. Hari ini biar kami mendapat nafas baru, kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, inspirasi yang baru, hikmat yang baru. Kami mau pegang firman Tuhan. Biar yang lama berlalu, biar yang baru datang dalam hidup kami masing-masing. Hari ini kami mungkin datang sebagai orang yang tewas. Mungkin kami hadir dalam ibadah ini sebagai orang yang sudah dikalahkan, sebagai orang yang jatuh, sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang sudah hampir mengalah di dalam hidup ini. Kami dikelilingi, kami hampir ditelan oleh kekecewaan. Kami mau Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan, dan nanti kami pulang berkemenangan. Kami mau menjadi apa yang difirmankan Tuhan sebagai pribadi yang lebih daripada pemenang. Biar kami pulang, biar kami tinggalkan tempat ibadah ini sebagai anak-anak-Mu yang lebih daripada pemenang, dan kami dapat memancarkan sinar dan terang kasih Kristus untuk dunia yang ada di sekeliling kami, supaya kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini sangat-sangat bermakna. Kesempatan pagi ini adalah hal yang lebih berharga dibandingkan dengan emas permata yang ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau berterima kasih di hadapan Tuhan. Terima kasih kerana ada kesempatan pagi ini. Dan di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu, untuk dijamah oleh firman-Mu, untuk dikuatkan oleh firman-Mu, untuk diberkati oleh sabda. Biar kami terima inspirasi baru. Roh Kudus melayani setiap kami yang hadir hari ini. Tuhan, kami mau siapkan telinga dan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kalau Tuhan mau menegur kami hari ini, tegur Tuhan, kami siap mendengar. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami pada saat pagi ini, kalau ada yang mau mengganggu pendengaran kami Tuhan, roh kesombongan ego manusiawi kami mau patahkan, runtuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa kegelapan kami berkata, kau tidak ada otoritas di tempat ini. Kami usir keluar dari hati dan pikiran kami. Kami usir keluar daripada ruangan gereja ini, dengan otoritas surga, dengan kuasa nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan kami siap untuk diberkati berkelimpahan. Yang percaya akan diberkati dengan kelimpahan, saudara sorakan dan katakan amin. Katakan sekali lagi amin. Katakan sekali lagi amin. Beri tepuk tangan yang kemuliaan bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang kemuliaan bagi Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan sekali lagi haleluya. 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 Silakan tetap berdiri. Kita membaca firman Tuhan.
Ya, silakan tetap berdiri. Silakan tetap berdiri. Lukas pasal 1 ayat 38, lompat kepada ayat 46, 48 dan 55. Lukas pasal 1 ayat 38 bermula dan lompat kepada ayat 46, 48 dan 55. Jemaat siap baca firman Tuhan bersama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. 46. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan." 47. "Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." 48. "Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." 55. "Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kita baca satu ayat lagi, saudara-saudara, dalam Perjanjian Baru, kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 20. Timotius pasal 6 ayat 20. Kita baca bagian yang saja. "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu." Saya mau jemaat bersama-sama dengan saya baca sekali lagi ayat ini dengan suara yang kedengaran nyaring besar seperti guru di langit. "Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu." Silakan duduk, saudara. Untuk beberapa menit ke depan, saya meminta jemaat beri penumpuan. Saya minta CIC juga beri penumpuan. Kamera beri penumpuan pada gembala. Jemaat punya mata, beri penumpuan pada gembala. Dan saya meminta jemaat hari ini memberi bukan hanya perhatian, tapi segenap kerjasama. Saya perlukan saudara beri perhatian, dan saya perlukan saudara khotbah bersama dengan saya. Amin. Amin. Baru awal-awal sudah baterainya sudah weak. Boleh kita dengar kata amin? Amin. Apa aminnya? Tadi saya meminta saudara hati-hati ya berkata amin. Minggu lalu Gembala Wi khotbah. Pas Wi khotbah, saya percaya di sini tidak ada orang seperti itu. Semua orang berkata amin. Saya percaya di sini tidak ada yang ngaku. Semua bilang amin. Dengar dulu tuh. Amin. Nah. Awas saudara-saudara. Kadang-kadang ada pengkhotbah ini nampak ada yang sudah mulai tidur, tanya lain. Nanti ada yang tidur di belakang. Kemudian pengkhotbahnya berkata, "Siapa curi ayam kemarin? Katakan amin." Tidak beri perhatian. Ada satu orang berkata amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan pagi. Subjek gembala hari ini. Bolehkah Tuhan mempercayakan
kepadamu masalah. Bolehkah Tuhan mempercayakan kepadamu masalah, persoalan, kerumitan, kesulitan, dan yang seumpama dengannya? Tolong beri perhatian, saudara-saudara. Ada satu pertanyaan. Bolehkah Tuhan mempercayakan kepada saudara dan saya masalah? Saya mau berkata pagi ini untuk kita semua, kalau kita tidak dapat dipercayakan dengan masalah, bagaimana mungkin saudara dan saya boleh dipercayakan oleh Tuhan dengan hidup? Karena justru sesungguhnya hidup ini penuh dengan masalah. Mungkin saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan tidak dapat mempercayakan kepada saudara dan saya masalah, bagaimana mungkin Dia dapat mempercayakan kepada kita hidup? Sedangkan hidup ini penuh dengan masalah. Halo? Yang percaya katakan yes. Yes. Hidup ini penuh dengan masalah. Saya tidak mencadangkan Tuhan itu sumber masalah. Saya tidak mengatakan ibadah itu sumber masalah. Tapi saya berkata, hidup ini penuh dengan masalah. Sebab itu rumah tangga saudara, keluarga saudara, hidup pribadi saudara dipenuhi dengan berbagai masalah. Masalah yang datang dalam hidup kita silih berganti, patah tumbuh. Kawin cerai, masalah itu dalam hidup. Maka ada satu pertanyaan untuk kita sama-sama. Bolehkah Tuhan mempercayakan kepada kita semua masalah? Mungkin ada yang berkata, kenapa masalah? Kenapa Tuhan tidak mempercayakan kepada saya uang ringgit yang banyak, kemewahan? Kenapa Dia tidak percayakan kepada saya kereta besar, rumah besar? Saudara-saudara, itulah dia pokok persoalannya. Waktu Tuhan memberikan kepada saudara rumah besar, kereta besar, persoalan mengikuti rumah besar dan kereta besar. Waktu saudara minta uang banyak, waktu saudara minta kelimpahan, waktu saudara minta kemewahan, persoalan dan masalah ikut menyertai kemewahan dan kelimpahan. Hello. Ada pepatah orang putih yang berkata seperti ini: if you pray for rain, you gotta deal with the mud. Kalau kita berdoa supaya Tuhan bagi kita hujan, kita harus berurusan dengan lumpur. Betul? Betul? Hujan turun, memang akan ada lumpur. Tuhan tidak akan menolong saudara dalam hal lumpur. Saudara mengatasi, saudara melalui lumpur itu, saudara-saudara. Itulah dia pokok persoalan.
Waktu kita minta hal yang besar, waktu kita minta segala sesuatu di dalam hidup ini, persoalan itu bukan kemestian, tapi memang menjadi lumrah kehidupan. Tidak seharusnya saudara bermasalah. Tidak semestinya saudara dipenuhi persoalan hidup. Tapi saudara-saudara, itulah dia lumrah hidup. Itulah dia kutub yang turun atas keturunan Adam dan Hawa karena pelanggaran mereka. Maka saudara-saudara, kita dihantar ke dalam dunia ini. Saudara mengantar kita, Tuhan mengantar kita masuk ke dunia ini. Sekaligus Dia mempercayakan saudara masalah-masalah dan persoalan-persoalan hidup yang memang sudah ada di dunia. Saudara, kalau kita memperhatikan hidup ini, kita coba perhatikan hidup ini. Mungkin ada yang mau memperhatikan. Coba masing-masing kita perhatikan hidup kita. Coba kita masuk, kita selidiki, kita soroti, kita teropong hidup kita masing-masing. Kita dapat dengan jelas melihat, oh saudara-saudara, hidup ini luar biasa. Manis, asam, masin, pahit, ajinomoto, bercampur baur. Hidup ini gado-gado. Hidup ini rojak. Hidup ini kompleks, rumit, sulit, dan banyak kali sulit untuk dijelaskan. Oh, kita bahagia dalam satu waktu, beberapa detik kemudian bahagia kita hilang. Dulu banyak orang berbicara tentang dulu kami kaya, orang paling kaya di kampung, dulu. Tapi sekarang susah mau dijelaskan. Oh, hidup saya penuh dengan kebahagiaan. Ya, oh, kami penuh dengan sukacita. Kami. Tapi bahagian yang ini dalam hidup saya pada tahun ini, pada ketika itu, hidup ini memang sulit. Oh, pada suatu masa dulu, saya dengan suami saya, kami hidup penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada gunung yang kami tidak daki, tidak ada lembah yang kami tidak lari. Kami raung, kami pusing, habis pokok kami kelilingi. Betapa indahnya cinta pandang pertama. Dia di sana, aku di sini, dan dia berkata, Dinda, berkata Kanda. Indah, manis. Tapi tiba-tiba anak kami sudah 6 orang. Kompleks. Dulu bapak saya waktu jadi manajer kali Palang, semuanya indah. Kami kelimpahan, apa yang kami perlu, apa yang kami mau, sebut saja dihidangkan, sebut saja disediakan. Ada semuanya, indah, kecukupan, senang lenang. Tapi sekarang kami makan di atas meja, lengkap 9 macam lauk.
sisanya tidak dimasukkan ke dalam peti sejuk, dibuang, kasih makan anjing dan kucing. Oh, kami begitu diberkati. Ada yang berkata, kami diberkati Tuhan. Sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Bolehkah saya nafikan apa yang orang katakan? Tidak boleh. Memang benar diberkati Tuhan. Suatu masa yang mana. Tapi sekarang nasi kosong. Bilis tumis. Dulu mesti ada orange squash. Sekarang air kosong. Oh, masa remaja saya indah. Tapi sekarang oh, dulu kalau saya disalibkan sekalipun saya tidak akan goyah daripada iman saya. Tapi sekarang dulu waktu cinta pertama saya kepada Yesus, pendeta belum sampai di gereja, saya lebih dulu. Saya tunggu gembala bawa kunci, saya yang sampai dulu. Sekarang tidak tahu. Dulu waktu saya masih muda remaja, waktu saya masih mau mengambil hati si dia, saya membaca Alkitab siang dan malam, malam dan siang. Tapi saya tidak boleh menjelaskan sekarang kenapa. Dengan khotbah setengah jam pun sudah cukup lama. Dan seperti ada duri di atas kursi. Dulu kereta banyak, sekarang tinggal satu. Itu pun mau ditarik. Oh, saya sudah terima Roh Kudus Tuhan. Oh, para penginjil datang khotbah, kemudian suruh datang ke depan, maju ke depan, angkat tangan. Oh, kamu minta Roh Kudus, terima Roh Kudus. Saya terima Roh Kudus. Tapi kenapa jiran di sebelah rumah saya kaya, saya miskin? Oh, kepala khotbah, berilah persepuluhan, kembalikan persepuluhan, supaya tingkat-tingkat di langit dibukakan untuk dicurahkan berkat. Tapi kenapa saya tidak boleh kaya? Saya tidak mengerti. Siapa boleh jelaskan? Siapa boleh jelaskan? Hidup ini kompleks, saudara-saudara. Rumit, campur baur, bercelarut, banyak kali sulit mau dijelaskan. Kita kembali kepada Maria. Oh Maria, Alkitab berkata, orang yang diperkenankan, orang yang dipilih sehingga ada sekelompok manusia yang sembah kepada dia, yang agung-agungkan dia, yang muliakan dia, hampir setara dengan Tuhan. Sedangkan cuma manusia biasa seperti saudara dan saya, hanya dipilih. Dengar sini baik-baik. Maria dipilih Tuhan bukan karena kekudusannya.
Maria dipilih Tuhan karena kekudusannya Tuhan. Bukan karena Maria kudus ataupun melebihi kudus dari malaikat ataupun seumpamanya sehingga dia dipilih. Alkitab berkata dia diperkenankan Tuhan. Saudara sendiri, kita semua juga diperkenankan Tuhan. Tapi Maria memang orang yang tulus hati, orang yang benar, orang yang hidupnya benar. Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan mengasihi orang yang hidupnya benar. Sebab itu saudara dan saya, kita datang ke gereja, kita beribadah sebab kita mau menuju kepada pembenaran. Kita mau menjadi lebih sempurna. Kita mau memperbaiki hidup kita supaya kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik daripada kemarin, lebih baik daripada minggu lalu, lebih baik daripada bulan lalu, lebih baik daripada tahun lalu. Bukan karena saudara sudah kudus. Dan saudara memang diperkenankan Tuhan, seperti Maria diperkenankan Tuhan. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa kamu diperkenankan Tuhan? Anda percaya bahwa engkau diperkenankan Tuhan? Oh, Maria diperkenankan Tuhan. Dan dia dipilih oleh Tuhan untuk melakukan satu misi dan satu tugas yang berat. Ya, satu penghormatan. Satu penghormatan, sesuatu yang memang membahagiakan, sesuatu yang jarang-jarang boleh terjadi atas siapapun manusia. Kesempatan untuk menjadi ibu kandung kepada pencipta. Saya pernah katakan, masih ingat gembala sampaikan pesan atas ini, yang mencipta dilahirkan ciptaan. Oh, luar biasa, saudara-saudara, luar biasa. Yang dicipta melahirkan penciptanya. Satu hal yang luar biasa. Kesempatan yang memang tidak akan pernah ada lagi. Maria memang seorang yang betul. Dan Anda perhatikan apa yang dikatakan. Dia berkata, dengan saya tidak mengerti apakah dia bicara dengan berani. Tapi dia berkata, jadilah kepadaku seperti ataupun menurut perkataanmu. Dia siap. Dia siap. Kemudian di ayat-ayat yang seterusnya dikatakan apa? Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita. Dan dia berkata lagi, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Maria berkata seperti itu. Tapi Anda perhatikan, apa jadi? Apa jadi? Setelah lawatan daripada malaikat Tuhan, setelah dia mendapat kabar sukacita, kabar yang memang luar biasa, sesuatu anugerah yang tidak ada duanya, kesempatan yang tidak ada bandingannya. Setelah malaikat meninggalkan dia, setelah dia dibahagiakan dengan perkataan ataupun pesan yang dia terima, coba Anda perhatikan apa yang tinggal di dalam hidup Maria selepas itu. Setelah dia berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku sukacita. Orang akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Selepas katanya, selepas saat dan di titik saat itu. Apa yang jadi dengan hidup Maria? Kita anggap, kita pikir, dan banyak di antara kita berpikir, oh setelah kita dijamah Tuhan, setelah kita dilawat Tuhan, setelah kita diurapi Tuhan, setelah kita menjadi pelayan Tuhan, setelah kita dilantik untuk melakukan tugas pekerjaannya Tuhan, banyak daripada kita berpikir seperti ini. Saya memasuki hidup yang senang dan daripada sini hidup saya akan penuh dengan kebahagiaan. Sekarang adalah masanya di mana hidup saya mengalami perubahan yang baru. Pernahkah Anda pikir dan selidiki? Sebab itu saudara-saudara, banyak di antara kita hanya baca Alkitab. Dan banyak di antara kita hafal cerita tentang Maria, tentang Yusuf.
suaminya Maria. Kita apa ceritanya? Oh, mereka bertunangan. Setelah bertunangan, tiba-tiba Maria mengandung. Setelah Maria mengandung, melahirkan. Setelah melihat Maria melahirkan, Yesus membesar, Yesus melayani, disalib, mati, hidup kembali, naik ke surga. Selesai. Tapi di antaranya itu berapa banyak yang bertanya. Setelah pertemuan dengan malaikat, hidup Maria tidak pernah lepas daripada persoalan. Masalah terus mengunjungi Maria. Dia bertubi-tubi didatangi masalah. Hatiku sukacita. Selepas itu dia harus berhadapan dengan Yesus. Kita pikir enak. Kita pikir enak. Maria harus datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, saya tidak tahu kalau mereka main sayang-sayang. Dia berkata, sayang, Yusuf, darling, saya mau katakan sesuatu. Saya rasa saya tidak boleh pakai itu gaun kawin kita. Ataupun dia berkata, ada berita buruk. Sebenarnya berita baik, tapi berita buruk. Bagaimana di antara saudara di sini yang boleh datang kepada orang tertentu dan menyatakan sesuatu yang tidak boleh dijelaskan? Saya mengandung Yusuf. Dan ada di antara saudara boleh jawab untuk Maria, yang boleh tolong Maria menjawab kepada Yusuf. Waktu Yusuf berkata, kita belum bersama-sama. Logiknya cuma satu. Kalau Yusuf belum bersama-sama dengan Maria, berarti Maria bersekedudukan ataupun ada hubungan sulit dengan laki-laki lain. Bagaimana Maria mau menjelaskan? Oh, Roh Kudus menaungi saya. Alkitab berkata, Matius 1 ayat 18 sampai 19. Coba Anda perhatikan baik-baik. Kita hanya membaca cerita, kita tidak mendalami cerita. Ayat 18 pasal 1 kitab Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tindakan daripada Yusuf ialah ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang, ya, suaminya ini maksudnya tunang, ya, belum menikah. Kalau mengikut adat istiadat orang Yahudi, kalau sudah bertunangan itu sudah dipanggil suami. Hanya belum bersama-sama, belum bersama-sama kecuali sudah bernikah, dinikahkan, ya, sudah memang dikawinkan, baru mereka boleh tinggal bersama-sama, ya. Tapi kalau sudah bertunangan itu sudah diikat sebagai suami istri, ya, cuma belum bersama-sama. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Maria datang dan katakan, Yusuf, saya mengandung. Kau mengandung. Solusinya apa? Cerai. Awal tadi Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan Yusuf berkata, cerai, aku ceraikan kamu. Ya, Yusuf orang yang tulus hati. Dia tidak canangkan, dia tidak laporkan kepada seluruh kampung, dia tidak katakan kepada semua orang, istri saya berkesedudukan, istri saya berzina dengan orang lain. Dia diam-diam, secara diam-diam. Tapi itu adalah satu tekanan, itu adalah satu persoalan yang harus dihadapi oleh Maria. Harus ditinggalkan oleh suami. Ya, Tuhan campur tangan. Tuhan melawan Yusuf. Akhirnya Yusuf tidak meneruskan niatnya untuk menceraikan Maria, tapi mengambil Maria sebagai istri.
Selanjutnya saudara-saudara, pernahkah kita masuk dalam hati dan pikirannya Maria? Pernahkah kita membaca bahwa Maria datang kepada Tuhan? Maria mempersembahkan kambing, domba, tambun, dan meminta kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berikan aku supaya mengandung anak daripada Roh Kudus. Kita tidak pernah temukan ayat itu. Bukan Maria yang meminta kepada Tuhan, tapi Tuhan datang dan memilih dan memperkenankan Maria untuk melakukan tugas misi bagi dia. Tapi justru karena dia terpilih, saudara, saya tidak berniat menakutkan. Saya hanya mau mengingat bahwa saudara terpilih, Anda juga terpilih untuk dipertanggungjawabkan dengan persoalan yang mengikut pilihan. Amin. Waktu engkau mengambil seorang laki-laki, menerima seorang laki-laki sebagai suamimu, engkau dipertanggungjawabkan persoalan daripada suami. Waktu seorang laki-laki mengambil seorang wanita untuk dijadikan istri, engkau mengambil persoalan dan masalah daripada wanita itu yang akan menjadi istri. Coba Anda renungkan lagi. Maria boleh berkata, bukan saya minta, saya tidak minta, saya tidak pernah doakan, tapi Tuhan beri. Mungkin ada di sini ibu bapak yang mungkin sudah mulai berkata dalam hidupnya, Tuhan, saya tidak minta anak-anak saya ini, Tuhan. Dulu waktu kecil-kecil semua comel-comel, waktu kecil comel, ya, digendong, kita nyanyikan, tiba-tiba kencing merah, wah karena masih kecil comel.